Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 April 2023. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Pisces dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan, kesabaran, ketabahan, kekuatan oleh Sang Pencipta supaya bisa ngejalanin ibadah puasanya dengan lancar ya. Oke, saya mulai. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan kalau tidak cocok, karena bacaan ini juga bersifat vice versa untuk energi dan pesan yang disampaikan bisa bolak-balik. Ya, oleh karena itu, kalau ada yang tidak sesuai dengan kamu, kemungkinan bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu, seperti pasangan, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu, orang lama bagi kamu yang masih dealing dengan orang lama, atau orang baru, teman untuk kamu yang masih jomblo ya. Ada Ace of Pentacles, The Magician, The Sun, Two of Wands, the High Priestess, Seven of Wands, Four of Swords, King of Wands, the Hierophant. Dan untuk the bottom of the deck, kamu ada Five of Wands dan juga Eight of Cups. Wow, ini energinya agak-agak berat ya menurut saya. Ada Four of Swords, stress, nggak bisa tidur, kepikiran terus sama pasangan kamu. Ini bisa jadi dengan orang lama, karena saya ngerasa ada beberapa di antara kamu masih dealing dengan seseorang di masa lampau. Bisa jadi kamu udah punya pasangan, tetapi karena dengan pasangan yang sekarang juga ada masalah, ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, bimbang, ada konflik, ada pertengkaran, dan ini membawa ingatan kamu kembali lagi pada kenangan kamu di masa yang lampau. Kamu dengan orang lama. Orang lama juga sepertinya punya masalah sebelumnya dengan kamu ya. Ada beberapa di antara kamu, konflik di sini bersumber dari masalah keuangan ataupun pekerjaan. Jadi uang, pekerjaan menjadi sumber permasalahan pertengkaran antara kamu dengan pasangan. Kalau kamu nggak bertengkar dengan pasangan, bisa jadi ini merupakan konflik batin yang kamu alami dengan hubungan kamu dengan pasangan. Usaha keras kamu mungkin kamu lakukan secara intens untuk kelanggengan kebahagiaan ataupun kerukunan kamu dengan pasangan. Gimana ya supaya hubunganku dengan pasangan awet, romantis? Otomatis harus ada uang, harus kerja keras nih. Beberapa di antara kamu akan melakukan transaksi jual beli di minggu ini. Saya nggak tahu kenapa ini ramalan asmara, tapi karena sumber permasalahan kamu, hal-hal yang membuat kamu stres adalah uang. Jadi ada sedikit yang dealing dengan transaksi atau jual beli. Ada beberapa di antara kamu bakalan mungkin ketemu dengan orang baru di minggu ini, dan ini cukup membuat kamu senang, bahagia. Walaupun di hubungan asmara kurang baik karena ada pertengkaran, tapi seenggaknya ada hasil dari jerih payah yang kamu dapatkan di karir atau keuangan mencukupi. Ada aja orang seperti itu ya, di karir dia sukses, bagus, tapi di asmara selalu menemui kesulitan. Namun ada juga beberapa di antara kamu, sebenarnya di rezeki itu ada, karena masalah di hubungan ini terus, ini mempengaruhi energi kamu. Ujung-ujungnya, seberapa besar pun rezeki yang datang, ini enggak utuh di tangan kamu, ada aja nanti keluarannya. Beberapa di antara kamu yang fokus utamanya bukan keuangan, nggak ada masalah dalam hal keuangan, tapi hubungan kamu dengan pasangan sepertinya ada sesuatu yang menghambat. Ini bisa jadi karena faktor pekerjaan, kondisi situasi yang tidak memungkinkan untuk segera mewujudkan keinginan, yaitu pernikahan. Ada beberapa di antara kamu udah pengen menikah dengan pasangan, tapi ada sesuatu hal yang membuat hati kamu bimbang. Apakah bisa dijalankan di bulan ini atau di tahun ini atau enggak? Masih menimbang-nimbang, mikir-mikir. Kamu mungkin jauh berpikir ke masa depan ya. Kalau misalnya buru-buru nanti, semuanya nggak ada persiapan, terutama finansial ya. Kacau nanti hubungan rumah tanggaku dengan pasangan. Jadi aku harus benar-benar matang nih, gitu. Saya lihat beberapa di antara kamu yang udah pengen menikah,
si dianya ini adalah sosok yang kreatif, smart. Dia ini penuh perhatian sama kamu. Ya, walaupun agak-agak sedikit cerewet, tapi matanya tertuju ke kamu. Walaupun kadang dia sibuk dengan pekerjaannya, ya, tubuhnya ke arah sana, tapi perhatiannya ke kamu. Kamu juga ngerasa bahagia di hubungan kamu dengan pasangan. Kamu ngerasa si dia di sini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan ke kamu. Berdasarkan kartu ini, saya menemukan ada 2 kategori ya, yang udah menikah dengan yang belum menuju ke pernikahan dia. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Pisces, ada the Moon, Four of Pentacles, Knight of Swords, Ten of Pentacles, Strain, Ten of Wands, Page of Cups, Eight of Wands, Two of Cups. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Page of Pentacles dan juga Eight of Pentacles. Yes, ada kerja keras, banting tulang, belajar ya, untuk selalu meningkatkan kualitas. Jadi untuk kamu yang menuju pernikahan nih, kamu yang udah punya pasangan, pengen menikah, saya ngelihat kamu adalah sosok yang profesional, yang bekerja keras. Kamu pengen kehidupan yang lebih baik ke depan, bahkan di dalam pernikahan ya. Ibarat ini tujuan kamu menikah bukan mentoknya karena dependen atau untuk memenuhi kewajiban menikah, punya anak, enggak seperti itu. Kamu punya visi, pandangan jangka panjang. Menikah yang enggak asal menikah aja, tapi harus ada persiapan terkhusus financial, juga persiapan lainnya. Seenggaknya punya rumah dulu misalnya ya, atau punya tabungan sekian-sekian dulu. Udah fix semua baru kita nikah. Ada juga beberapa di antara kamu punya banyak pekerjaan, project, bisa jadi karena ada kontrak kerja yang harus kamu tuntaskan dulu baru akan segera menikah dengan pasangan. Kamu nggak mau di tengah-tengah kesibukan ini malah di situ pula menikah ya. Kadang-kala ya kalau situasinya udah padat banget di situ juga menikah, bisa jadi buat kita emosional. Nanti kalau kita udah emosional, terbawa-bawa nih terhadap pasangan, kan nggak enak. Pasangan udah sedih, sakit hati, energinya itu kena lagi, kepancar ke kita. Kita pun jadi kena, hubungan jadi bisa berantem ke depannya. Ada energi Knight of Swords. Ada beberapa di antara kamu energinya impulsif. Kamu mungkin nggak pengen nih buru-buru di dalam menikah, memang harus ada persiapan yang matang gitu. Tapi kadang-kala kamu itu bisa terpicu untuk membuat tindakan keputusan mendadak. Bisa jadi karena terpengaruh atau mungkin kurang bisa berpikir dengan jernih. Keputusan-keputusan mendadak seperti ini nggak baik ya. Jadi ada baiknya matang-matang dipikirkan sebelum menuju pernikahan. Jangan tiba-tiba gitu, karena sesuatu yang tiba-tiba ini bisa menimbulkan masalah atau emosi yang berkepanjangan ke depannya. Kalau udah sekali berantem sama pasangan ini bisa diingat-ingat terus loh gitu. Jangan, kalau bisa itu di-avoid, dihindari, kenapa enggak ya kan? Itulah yang namanya ada vision. Kita bisa melihat jauh ke depan kemungkinan terburuk yang terjadi kalau misalnya bertindak seperti ini. Oleh karena itu, apa yang harus aku lakukan supaya nggak terjadi seperti itu? Nah, itu dikatakan precautions ya. Kita udah bisa melihat kemungkinan-kemungkinan baik atau buruk di depan, sehingga kita bisa menangkalnya dari sekarang. Intinya adalah agak sedikit bisa menahan diri aja, jangan terlalu impulsif di dalam membuat keputusan bertindak. Kembali untuk yang udah menikah, ada banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan, banyak beban yang harus kamu penuhi di dalam rumah tangga, apalagi kalau kamu adalah seorang istri, bukan cuma ngurus suami, anak aja, tapi juga harus cari uang tambahan, sampingan, untuk membantu-bantu kebutuhan. Nggak bisa mengandalkan pasangan sendiri ini kayaknya. Ya kan, ini yang buat kamu sedikit emosian ya. Punya pasangan kok, ya dia tanggung jawabnya cuma ini aja. Yang lainnya aku, kalau hitung-hitung lebih besar nih aku gitu ya kan. Ya, ada Four of Pentacles.
Ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Virgo Capricorn Taurus ini mungkin adalah suami atau istri kamu, pacar kamu, intinya udah punya pasangan mau pacaran atau menikah. Agak-agak pelit ini orangnya. Kadang kalau hatinya lagi baik ya ada uangnya bakal mau nih ngasih uangnya banyak-banyak ke kamu. Tapi kalau misalnya hatinya lagi nggak srek, dia lagi nggak mood, suasana hatinya lagi nggak baik, atau mungkin karena lagi banyak beban yang sedang dia pikirkan, mau kamu jungkir balik sekalipun dia nggak akan mau ngasih nih gitu. Tapi bukan berarti dia nggak sayang ya, karena di sini ada the magician, perhatiannya itu sama kamu nih gitu. Cuma kadang-kadang karena sikapnya seperti ini buat kamu jadi exhausted, capek, udah deh, kayaknya dia memang benar-benar nggak ada perhatian, nggak ada sayang sama aku. Kadang-kala sikap-sikap yang seperti ini membuat kita jadi memimpikan sesuatu yang lebih baik ya. Walaupun udah menikah, kadang-kadang jadi kepikiran, seandainya kalau misalnya aku nggak nikah sama dia Kian ya, seandainya aku di posisi si Anu yang punya pasangan baik banget, aduh enak banget lah hidupku seharusnya gitu. Jadi ada fantasi hayalan ya, membayangkan sesuatu selain daripada yang dimiliki sekarang. Ada juga beberapa di antara kamu yang masih pacaran, karena kamu ngerasa seolah-olah sikapnya seperti itu ya. Kadang ketika kamu sedih, kamu jadi berkeinginan untuk cari seseorang yang baru aja deh. Ngapain kalau misalnya tertekan batin di sini, suka sih suka, pengen nikah sama dia, tapi pikir-pikir dulu lagi deh, mana tahu ada yang lebih baik lagi. Ya ada kebimbangan ya. Sebenarnya kamu pengen sama dia, di satu sisi kamu ngerasa bahagia sama dia, cuman terkadang karena sikapnya yang seperti saya sebutkan tadi membuat kamu jadi gak yakin, jadi bimbang. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Pisces. Sepertinya salah satu lagi yang merupakan faktor penyebab konflik pertengkaran antara kamu dengan pasangan adalah perbedaan cara pandang, persepsi, kepercayaan ataupun pengetahuan ya. Namanya informasi ataupun pengetahuan yang diserap oleh setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi ada di sini beberapa di antara kamu yang dealing dengan pasangan di mana pasangannya ini kolot banget pemikirannya gitu. Sementara kamu orangnya dynamic, kamu adjustable atau senantiasa mau belajar mengikuti perkembangan zaman. Sementara sih dianya kolot pemikirannya. Oke. Yang pertama ada stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Ya, tapi ya begitupun spiritual guidance kamu berkata, selalulah berpikir yang positif mengenai hubungan asmara kamu dengan pasangan. Terkhusus kamu yang pengen menikah atau kamu yang udah menikah ya. Saya melihat ini sumber masalahnya adalah komunikasi, perbedaan pandangan, dan juga yang paling utama masalah keuangan. Hanya perlu sebenarnya belajar memahami satu sama lain. Sebenarnya bacaan ini nggak cocok nih didengarin sama Pisces aja, kudu harus didengarin sama pasangannya juga gitu. Ya, karena ngebangun hubungan itu nggak bisa satu orang aja terus yang berkembang ya kan. Kalau satu orang aja berkembang nih, ini malah makin jauh gapnya kalau ini nggak mau berkembang. Ya, belajar juga seperti itu. Jangan satu orang aja yang belajar mengembangkan pengetahuan. Yang ini tetap di sini nggak akan matching kan? Ya, orang yang pengetahuannya ibaratnya SD gitu dengan yang udah kuliahan. Ibarat mama dengan anak ini jadinya. Jadi punya pasangan itu seperti memperlakukan anak gitu ya. Harusnya pasangan sepadan ya kan? Exhausted pastinya, capek kalau punya pasangan seperti ini gitu. Gapnya itu terlalu besar ya. Oke, soulmate. Yes, this is your soulmate. Beberapa di antara kamu justru ini adalah soulmate-nya kamu, walaupun ada perbedaan-perbedaan. Ya mungkin perbedaan pandangan tadi nggak terlalu jauh banget seperti yang saya katakan tadi ya. Cuman jangan sampai terlalu jauh banget. Oke, yang ketiga, romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Explore lah
perasaan-perasaan romantis tadi. Jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang negatif ya. Sesekali berlelucon, jangan terlalu serius banget. Ngejalani hubungan terlalu serius. Hanya gara-gara masalahnya di uang tadi ya. Jadi bawaannya serius terus. Mungkin kamu pikirannya jangka panjang untuk pendidikan anak ke depan. Jadi harus kerja keras. Tapi kebawa-bawa jadinya ke rumah, ke hubungan, ke anak-anak juga jadi tegang. Yang ada bisa jadi berantem, orang lain nanggapin kamu aneh ya, ini kok serius banget, apa dia marah sama aku, apa dia nggak suka sama aku, ujung-ujungnya berantem, ada miscommunication, salah paham. Apa yang kamu afirmasikan itu yang terjadi jadinya gitu. Kalau kamu mikirnya terlalu takut, khawatir, kekhawatiran ini bisa jadi beneran muncul. Tapi kalau kamu make it fun, relax, senang, santai, maka semuanya akan baik. Sama halnya juga kalau kita punya pasangan ya. Kalau terlalu kita kekang nih pasangan, karena takut dia lepas, malah dia jadi mati gitu. Seperti burung merpati, kalau kita pegang dia terlalu erat, dia nggak bisa bernafas, mati kan? Mati cintanya. Sebaliknya kalau kamu pegang terlalu longgar juga dia bisa terbang. Ya harus tarik ulur nih. Kadang kala kan bawa bercanda, kadang serius, kadang tegas gitu. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.